Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang fisika kelas 10, yaitu tentang besaran dan satuan. Oke. Jadi kita akan bahas ini mulai dari konsep dasar ya, dari materi awal. Kemudian kita bahas lagi tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan besaran dan satuan. Oke. Kita lanjut saja. Pertama-tama kita akan bahas konsep dari besaran itu sendiri. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Kemudian memiliki nilai, memiliki satuan, dan memiliki arah. Oke. Jadi ini definisi atau pengertian, bisa juga dikatakan sebagai konsep dasar dari besaran itu sendiri dalam ilmu fisika. Dari sini pula bisa kita uraikan bahwa dari konsep ini dari konsep besaran ini, besaran itu akan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama dikelompokkan berdasarkan satuannya, dan yang kedua dikelompokkan berdasarkan arahnya. Oke. Berdasarkan satuannya, besaran itu terbagi dua. Yang pertama, besaran pokok. Ya, yang pertama adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Oke. Lantas gimana sih konsep dari besaran pokok itu sendiri? Oke. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dahulu satuannya, dan itu menjadi patokan untuk menentukan besaran-besaran yang lain, yaitu besaran yang dimaksud itu adalah besaran turunan. Oke. Di mana besaran pokok itu yang kita ketahui, yang dipelajari di kelas 7 SMP ya, itu ada 7 ya. Ada 7 jenis atau 7 macam. Yang pertama adalah besaran panjang, kemudian massa, kemudian ada besaran waktu, kemudian ada besaran suhu, kemudian ada kuat arus, kemudian intensitas cahaya. Ya, ini intensitas cahaya. Berikutnya adalah besaran jumlah zat. Jadi semuanya ada 7 besaran pokok ya. Selain ke-7 besaran pokok ini, dia masuk dalam kelompok besaran turunan. Oke. Jadi besaran turunan adalah, ingat ya, jadi besaran turunan itu konsepnya adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Contoh ya, contohnya adalah luas. Luas ini akan diperoleh dari besaran turunan. Kenapa? Karena rumusannya yang kita tahu luas adalah sisi kali sisi. Sisi itu sendiri masuk kategori besaran pokok panjang, yaitu kalau dituliskan rumusannya menjadi panjang kali dengan besaran panjang. Makanya satuannya dapat
meter kuadrat. Oke, jadi besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan di mana satuannya itu atau besaran tersebut diperoleh dari uraian besaran pokok. Contohnya adalah besaran luas ini sendiri. Contoh lainnya juga masih banyak yang lain, ada contohnya misalkan kecepatan ya. Kecepatan ini memiliki satuan meter per sekon atau meter per detik. Ini diperoleh dari besaran panjang dan waktu ya. Oke, dan waktu. Karena dia meter per sekon. Yang kita baru bahas ini adalah besaran yang dikelompokkan berdasarkan satuannya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berikutnya, kita akan bahas besaran yang dikelompokkan berdasarkan arahnya. Oke. Jadi berikutnya adalah berdasarkan arahnya, besaran dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja ya. Artinya dia hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Jadi ya tanpa memiliki arah. Oke. Itu dari konsep dari besaran skalar. Kalau ditanyakan konsepnya apa aja? Konsepnya itu bisa banyak ya. Salah satu contohnya itu yang kita ketahui contohnya adalah massa. Kemudian bisa juga tentang energi. Kemudian jarak ya. Dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan arahnya, besaran itu ada juga dikelompokkan dalam besaran vektor. Oke. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Oke. Jadi itu besaran vektor. Contohnya, contohnya bisa bermacam-macam ya. Contohnya ada banyak sekali yang akan kita bahas nanti lebih detail di materi berikutnya. Misal tentang yang paling umum yaitu perpindahan. Ada juga kecepatan dan masih banyak juga yang lain ya. Oke. Jadi ini definisi atau konsep pengelompokan besaran fisika dalam berdasarkan arahnya ya. Ada besaran skalar ya. Jadi di sini ada besaran skalar ya. Kemudian ada besaran vektor. Nah, itu. Sekarang kita lanjut di pembahasan tentang konsep satuan. Oke. Jadi satuan itu adalah acuan atau pembanding suatu besaran dalam pengukuran. Di mana satuan itu akan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada yang dinamakan satuan baku dan ada namanya satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan dalam pengukuran oleh orang yang berbeda
akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi hasil pengukurannya dia sama. Makanya contoh dari satuan baku itu adalah contohnya, kalau yang diminta adalah contoh adalah meter, kemudian kilogram, dan masih banyak lagi yang lain. Itu adalah satuan baku. Sementara satuan tak baku adalah satuan, kebalikan dari satuan baku ya, satuan yang jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan satuan yang digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya adalah, ini contohnya, kalau ingin dilihat contohnya atau misalkan ditanyakan contoh dari satuan baku adalah contoh, yaitu jengkal, depa, kaki, dan lain sebagainya. Kenapa bisa berbeda hasilnya? Karena kalau kita misalkan kita ambil satuan jengkal. Satu jengkal untuk orang yang berbeda itu panjangnya berbeda. Ya, itu panjangnya berbeda. Sehingga kalau misalkan kita mengukur panjangnya meja, ya. Kita mengukur panjangnya meja, kita misalkan ada orang si A mengukur panjangnya meja menghasilkan 2 jengkal. Sementara orang si B mengukur menggunakan jengkalnya mendapatkan 1,5 jengkal. Ini nilainya tidak sama ya. Kenapa? Jengkalnya si A dan si B itu tidaklah sama. Sehingga dikatakan satuan tak baku. Oke. Sekarang kita kembali ke satuan baku. Di satuan baku itu juga dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada yang dikenal namanya sistem MKS ya. Ada namanya sistem MKS. Atau MKS ini singkatan dari kata meter, kilogram, sekon. Oke. Sehingga biasa juga sistem MKS ini disebut dengan sistem SI atau satuan internasional. Karena sistem satuan internasional itu awal mulanya diambil dari sistem MKS. Atau diambil dari satuan dari besaran pokok. Gitu. Itu sistem MKS. Yang kedua, ada namanya sistem CGS. Ini singkatan dari sentimeter, gram, kemudian sekon. Oke. Kedua kelompok satuan ini adalah sama-sama satuan baku. Hanya saja itu kalau ini yang lebih tingginya, kalau kita lihat ya, untuk satuan panjang adalah meter, berarti versi lebih tingginya. Untuk besaran pokok. Untuk satuan massa itu kilogram kalau di MKS, kalau untuk di CGS sistemnya dia satuannya gram. Ini sama-sama satuan baku, nilainya sama. Atau panjangnya, kalau kita ukur misalkan massa atau panjang gitu ya. Hanya di waktunya yang sama saja. Jadi ada 2 kelompok satuan ini.
Tetapi kalau misalkan di pengukuran menggunakan sistem satuan internasional, selalu menggunakan sistem MKS. Namun jangan lupa bahwa sistem CGS ini sering digunakan kalau dalam soal-soal yang muncul di soal-soal tes biasanya. Nah, yang di soalnya itu diberikan satuannya sistem CGS. Maka dari kita itu harus bisa mengkonversi dari satuan CGS ke sistem satuan MKS atau satuan internasional. Jadi gitu konsep satuan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Untuk lebih jelasnya, untuk konsep besaran dan satuan, kita akan lanjut pembahasan di contoh soal. Kita lanjut di contoh soal ya. Nah, kita mulai dari di sini di sini diberikan ada 3 contoh soal ya. Yang pertama itu dikatakan dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok yaitu besaran pokok tadi yang kita ketahui ada 7, ada panjang ya, kemudian massa, kemudian ada waktu, kemudian suhu, kemudian kuat arus ya. Berikutnya ada intensitas cahaya ya. Kemudian ada namanya jumlah zat. Kalau kita perhatikan maka di sini pasti salah ya. Kenapa? Karena ada di sini daya. Salah. Kemudian di sini juga salah karena ada luas itu. Karena luas itu besaran turunan. Kita sudah bahas tadi di konsep besaran turunan dan contohnya. Berarti yang benar adalah jumlah zat, kuat arus listrik, massa. Oke, yang benar berarti C. Kalau ini salah ya, kalau yang D. Karena ada tekanan. Tekanan itu masuk besaran turunan. Yang E juga salah karena ada tegangan listrik itu besaran turunan. Kemudian kecepatan juga besaran turunan. Oke, coba nomor 2. Dari kelompok satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok dalam satuan SI. Kalau satuan SI tadi kita sudah bahas itu berarti dia harus sistem MKS. Meter kilogram sekon. Berarti dan dia kelompok satuan dari besaran pokok. Yang ini salah karena dikatakan harusnya satuan besaran pokok ya. Karena ini satuan dari besaran turunan ya. Ini satuan dari besaran turunan. Ini juga satuan besaran turunan. Ini juga satuan besaran turunan. Ini juga salah karena ini dia CGS ya. Kilogram. Kemudian ini juga salah karena ini besaran turunan ya. Ini juga salah karena ini besaran turunan. Ini juga satuan dari meter per sekon, besaran turunan juga salah. Kemudian opsi D, meter ya, MKS meter, ampere, kandela, sekon. Nah, ini benar. Jadi yang benar adalah opsi D. Kalau opsi E gimana? Ini tepat, ini tepat, ini tepat. Tetapi ini besaran turunan, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 3, lihat tabel di bawah ini. Di sini diberikan ada sebuah tabel besaran dan satuannya. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk besaran turunan dan satuan yang benar. Besaran turunan yang selain ketujuh besaran pokok tadi ya, yang panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah zat. Berarti ini besaran turunan, ini juga besaran turunan, ini juga besaran turunan. Ah, ini bukan besaran turunan. Ini juga besaran turunan, ini juga besaran turunan. Tetapi diminta pasangan yang benar dengan satuannya. Berat itu satuannya bukan kilogram. Ini salah berarti. Ah, ini benar. Kemudian energi adalah salah ya. Satuan dari daya kalau watt. Ini juga salah tadi ya. Ini benar satuannya memang. Tapi ini besaran pokok. Berarti ini bukan jawabannya. Tekanan ya Pascal. Ini juga benar. Gaya Newton. Ini juga benar. Berarti yang benar adalah 2, 5, 6. Opsi delta. Oke. Ini pernah muncul ya di soal UTBK tahun 2019.
tentang soal kelompok besaran dan satuannya yang tepat. Makanya harus dipelajari dengan seksama untuk adik-adik kelas 10 ya. Atau juga yang mau persiapan ujian masuk perguruan tinggi melalui SBMPTN UTBK ya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya pembahasan tentang dimensi ya. Kita akan bahas tentang dimensi serta pengukuran dan lain sebagainya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share.